Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan keimanan sehingga kita berada di 10 akhir Ramadan, malam puncak menjelang akhir bulan Ramadan. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa menunaikan puasa ini, dan kita berharap kita diberikan kesehatan, kelapangan serta kekuatan dalam beribadah, mendirikan malam-malam akhir di bulan Ramadan, mendapatkan Lailatul Qadar. Salat dan salam kita doakan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pada pembahasan berikutnya, di mana antum sebelumnya sudah membahas tentang malam Lailatul Qadar. Terakhir sebelumnya yaitu ayyul layali hiya, kapan malam Lailatul Qadar. Itu sudah dibahas. Sekarang kita masuk kepada pertemuan berikut, pembahasan berikutnya adab dalam berpuasa. Di antaranya adalah qiyamuha wa du'a'u fiha. Kita mendirikan malam-malam bulan Ramadan, wa du'a'u fiha, memperbanyak doa di dalam malam-malam bulan Ramadan tersebut, di antaranya itu di malam Lailatul Qadar. Nah, seperti yang kita bahas sebelum, kita tidak pernah tahu kapan malam Lailatul Qadar tersebut, di hari yang keberapa, di malam yang keberapa, kita tidak tahu. Tapi jumhur ulama sudah disebutkan di pembahasan sebelum, sepakat bahwa ia ada di 10 malam terakhir, dan di 10 malam terakhir itu adalah di malam-malam yang ganjil, baik dari 21, 23, 25, 27 maupun 29. Sekarang bagaimana kita mempersiapkannya dengan qiyamuha wa du'a'u fiha. Ada 2 hadis yang kita sampaikan dalam kesempatan ini, dalam pembahasan ini. Satu, rawa al-Bukhari wa Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama lailatul qadri, siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, penuh dengan rasa keimanan dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para mustami'in al-kiram, ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tadi, bahwa Rasul mengatakan siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar, kapan? 10 malam terakhir, Ashrul Awakhir. Kemudian di malam yang keberapa? Malam ganjil. Namun bukan berarti di malam itu kita mengkhususkan ibadah, tapi di malam-malam sebelum kita tidak beribadah. Ibadah kita tetap kita laksanakan di malam-malam sebelum, di Ramadan sebelum, tapi di 10 akhir adalah puncak. Kenapa disebut puncak? Karena ia akan berakhir dan diakhiri dengan sebuah malam yang malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Jika kita beribadah di malam tersebut, dan malam itu kebetulan adalah malam Lailatul Qadar yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pahala ibadah kita di malam tersebut itu lebih baik dari ibadah kita selama 1000 bulan, 83 tahun. Ibadah kita seolah-olah kita beribadah selama itu. Maka kita disuruh untuk mendirikan 10 malam terakhir tersebut dengan lebih giat lagi dibanding malam sebelum. Karena jaminan dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak main-main. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dosa-dosa dia yang sudah lampau akan Allah ampunkan. Nah, lalu bagaimana kita mendirikan malam tersebut? Maka di antaranya hadis nomor 2, warawa Ahmadu wa Ibnu Majah wa Tirmizi wa sahhahu an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmizi, mereka mensahihkan hadis ini dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Bunda Aisyah, semoga Allah meridainya. Aisyah berkata, "Qultu, aku pernah berucap," kata Aisyah, "Ya Rasulullah,
wahai Rasulullah, ara'aita in alimtu ayu lailatin lailatul qadar, wahai Rasulullah SAW, jika aku mengetahui kapan malam Lailatul Qadar tersebut, ma aqulu fiha, apa yang aku ucapkan di malam tersebut, apa ibadah yang bisa aku tunaikan di malam tersebut, doa apa yang aku baca, kata Aisyah. Qala, Nabi bersabda, quli, hai Aisyah, ucapkan, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna, ya Allah, engkau maha pemaaf, menyukai memaafi hambanya, fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Nah, ini doa yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita berada di 10 malam terakhir untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Perbanyaklah doa, yaitu doa yang kita baca, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya Allah, engkau maha pemaaf, itu adalah nama Allah Al-Afu, maha pemaaf, maka maafkanlah dosa yang telah hamba perbuat. Nah, ini doa yang kita baca semenjak Ramadan sampai sekarang kita baca. Di luar Ramadan pun boleh kita baca, tapi kita perbanyak. Ketika kita melaksanakan salat tarawih, selesai salat tarawih doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Selesai salat 5 waktu kita baca, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Selesai kita melaksanakan berbuka puasa, karena buka puasa adalah waktu yang mustajab juga doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Di waktu sahur kita baca doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Di semua kesempatan kita lafalkan doa ini sehingga kita mendapatkan keberkahan 10 malam terakhir. Dan jika kita mendirikan malam-malam terakhir, maka kita akan termasuk ke dalam orang-orang yang mempunyai kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar, yang merupakan malam jika kita beribadah di dalamnya khairun min alfi syahrin. Malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Seolah-olah kita beribadah selama 1000 bulan. Itu ganjaran yang Allah berikan pahala terhadap orang-orang yang mendirikan 10 malam terakhir ini dengan cara memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dengan membaca doa yang kita sebutkan tadi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmizi dari Aisyah, Bunda Aisyah radhiyallahu anha, diajarkan Nabi doa di malam Lailatul Qadar itu untuk membaca Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bacalah doa ini dalam keseharian kita, apalagi 10 malam terakhir. Tingkatkan ibadah kita di 10 malam terakhir. Di hadis-hadis sebelum, pembahasan sebelum sudah disampaikan bagaimana Rasulullah berjuhud memberikan semua tenaga dan usahanya untuk bisa menutup malam 10 terakhir ini dengan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sibuk dengan persiapan Idul Fitri sehingga melalaikan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah yang seharusnya dapat kita raih di 10 malam terakhir ini. Dan doa ini disampaikan oleh Rasulullah SAW mengajarkan Aisyah, karena Rasul mengajarkan dengan penyebutan doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Nah, di antaranya ada ulama yang membahas tentang perbedaan antara kata-kata ghafur dan afu. Kenapa tidak disampaikan mengampunkan, tapi disampaikan Allah memaafkan, meminta maaf kepada Allah. Nah, di antaranya dalam kitab Al-Maqsad Al-Asna, Imam Al-Ghazali mengatakan al-afu huwa alladhi yamhu sayyi'at. Kenapa disuruh kita berdoa Allahumma innaka afuwun? Karena afu, maha memberi maaf, itu artinya adalah yamhu sayyi'at, artinya menghapuskan kesalahan-kesalahan, ya, wa tajawazu 'anil ma'asi, dan memaafkan maksiat yang kita perbuat. Jadi afu itu artinya memaafkan. Di samping itu dia juga menghapuskan maksiat dan dosa yang kita perbuat. Ya, wa huwa qarib minal ghafur. Kata afu itu mirip-mirip dengan ampunan. Maaf itu mirip dan ampunan. Ya, tapi di sini jelaskan bahwa walakinnahu ablagh minhu. Kata afu itu adalah maknanya itu lebih luar biasa kandungannya dibanding dengan ghafur. Karena fa innal ghafra ayunabbi'a anis satri. Ya, karena kata ampunan itu merupakan kandungannya adalah pengampunan dosa, dimaksud adalah menutup dosa. Dosanya tetap ada, tapi ditutupi oleh Allah. Ya, wal afu yunabbi'u anil mahwa. Tapi kalau dia dimaafkan, berarti dia itu
diampunkan juga sekaligus dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu besar kandungan dari kata-kata doa ini, minta maaf kepada Allah. Karena hakikatnya maaf itu artinya menghapus sama sekali apa yang sudah terjadi, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Maka kita minta maaf dan ampunan tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di 10 malam terakhir ini Rasulullah ajarkan dengan doa, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan mendirikan malam-malam tersebut. Apakah tanda-tanda yang kita dapatkan? Wallahu a'lam. Yang penting berjuhudlah, berusahalah sekuat tenaga untuk mendirikan 10 malam terakhir. Jangan pernah puas dengan ibadah yang sudah kita lakukan. Ketika orang yang al-arifin, orang-orang yang tahu dengan dirinya adalah orang-orang yang ketika dia beribadah, banyak beribadah kepada Allah, dia tidak puas dengan ibadah tersebut, justru khawatir. Apa khawatirannya? Jangan-jangan ibadah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu beribadah, selalu minta maaf kepada Allah, minta ampunan kepada Allah, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Selalu beribadah dan bersemangat di 10 malam terakhir ini, karena Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk mempergunakan 10 malam terakhir ini dengan sebaik-baik mungkin, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang merugi. Justru di 10 terakhir kita seharusnya lebih bersemangat untuk menutup Ramadan ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.